ondel-ondel. Oh, berarti sudah ondel-ondel sudah mendunia ya, Bang Cablak? Mendunia, ini kan rekor muri ini. Bang Cablak, apa? Liburan! Oh, nang. Oh. Udah pada siap belum semuanya? Wah Lur, lagi ada rame-rame apaan yo? Kok orang-orang pada pakai kostum tarian gini sih? Oh, ternyata ini acara keempat tahun Indonesia Culture Festival, alias Festival Kebudayaan Internasional di Indonesia gitu Lur. Pas banget, aku bareng Bang Cablak bisa ikutan tari nandak Betawi. Katanya Lur, ada 2.400 penari dari anak-anak sampai dewasa ikut meramaikan tarian ini. Pantes saja, ini jadi bagian dari pemecah rekor muri loh Lur. Nah, buat yang belum tahu, nanda itu artinya menari atau menggoyangkan badan dengan irama khas Betawi. Gerakannya lincah, energik, tapi juga sopan. Gerakannya banyak mengambil inspirasi dari keseharian warga Betawi. Ada langkah kaki kecil, ayunan tangan lembut, sampai gerakan tangan yang khas banget. Jadi, setiap goyangan tangan dan langkah kaki itu bukan asal goyang aja Lur, tapi ada maknanya. Wah, aku bangga nih Lur, bisa jadi saksi sejarah dan ikut meramaikan acara ini. Saking ramainya juga, festival berskala internasional ini diikuti oleh lebih dari 12 negara. Lur, kayak mas-mas dan mbak-mbak bule di sebelahku ini, mereka juga semangat ikut menari bersama. Keren ya Lur. Malah kayaknya mereka lebih luwes gerakannya yo daripada aku dan Bang Cablak. Tuh, orang luar negeri aja, orang bule pada nandak ondel-ondel. Berarti sudah ondel-ondel sudah mendunia ya, Bang Cablak? Mendunia, ini kan rekor muri ini. Iya deh Bang, tapi tariannya udah kelar nih. Sekarang urusan perutku gimana nih Bang Cablak? Yang jelas sekarang budaya Betawi udah go internasional. Oh gitu ya? Iya. Kita lihat lagi yuk, yuk. Ya. Lur, ondel-ondel iki sudah jadi ikon budaya Betawi sejak zaman Batavia, sekitar abad ke-17 sampai ke-18. Sebelumnya, ondel-ondel adalah bagian dari upacara tolak bala, yaitu sebuah tradisi masyarakat Betawi untuk menolak roh jahat dan menjaga keselamatan kampung. Wah, serem juga yo. Memasuki era 1900-an, peran ondel-ondel mulai bergeser dari penjaga kampung menjadi simbol kegembiraan dan identitas budaya Betawi. Mantap tenan ya Lur. Karena dengan cara ini, orang Betawi berhasil mempertahankan tradisi ondel-ondel dari dulu sampai sekarang. Bang Cablak, apa? Liburan! Ini namanya komedi puter. Ontang-anting, Bang. Ini namanya komedi puter. Ontang-anting. Komedi puter. Ontang-anting. Antang-anting. Komedi putar. Kalau
zaman dulu pemilik skuter itu didorong. Nah kali ini lu jalan. Ayo Bang Cablak, buruan kita naik ke wahana yang seru-seru. Mau liburan kan? Ayo kita liburan. Kita jalan-jalan. Mang, naik ini Mang. Ini namanya kincir-kincir. Jadi gundul kalau pengen lihat kincir-kincir yang gede, bukannya di Belanda doang. Di dunia fantasi Ancol juga ada no, gede banget no. Iya, ayo naik ini aja. Naik apa? Ini naik kincir. Jangan, ntar gundul mabuk. Enggak. Jangan dulu, ntar kalau habis naik kincir-kincir, gundul ntar palanya puyeng. Enggak, ini sekarang kepalaku puyeng biar sembuh. Duh, gimana ya? Ya udah. Bang Cablak yang takut ya. Oh ya enggak dong, nggak takut. Kincir-kincir, ini lagunya. Ladalah, malah diajak nyanyi gini sih. Ya wis lah Bang, ayo cepetan kita antri biar bisa cepet naik biang lala. Ayo Bang Cablak. Dul, lu yakin mau naik ini Dul? Yes, ini aman ya Mang. Aman Mang. Dul, bener lo? Aman. Ini nanti kita bisa ngeliat view Jakarta. Ya, ini view Ancol laut. Ya, Dul, beneran lo mau naik ini Dul? Iya Mang. Bang Boy. Aman kagak nih Bang Boy? Aman Mang. Bener Bang Boy? Bener aman ya. Sekarang giliran kita nih Bang yang naik. Iya. Oh, kok malah ketakutan sih Bang? Ayo Mang, tutup Bang. Tutup. Aman. Mati jalan lu, Mak. Mama jalan. Aman Bang Cablak. Aman ya Pak. Mama, Papa tolongin, Ma. Ya, gimana sih Bang Cablak? Malah jadi takut ketinggian gini? Padahal naik biang lala kayak gini seru banget loh. Dul. Itu. Ini makin tinggi Beno. Astagfirullahaladzim. Ini mau takut beneran. Ini nang Pakai berhenti lagi. Oh, nang lu. Kita bisa menikmati hembusan angin pantai langsung dan juga melihat pemandangan laut dan kota Jakarta dari ketinggian 30 meter. Wahana ini bisa dibilang salah satu ikon klasik Dufan. Bentuknya kayak kincir raksasa, berdiri gagah dengan warna-warni kursi mencolok banget dilihat dari kejauhan. Kapasitasnya bisa mengangkut sampai 180 orang dalam sekali putaran. Wih, banyak juga ya Lur. Yuk berdiri yuk. Pelan-pelan, hati-hati. Jatuh dia. Bang Boy tega banget Mas. Yuk. Hati-hati. Oh. Amelat. Iya. Lur, tadi udah nyobain wahana paling tinggi. Sekarang aku mau nyobain wahana yang katanya paling legendaris dan paling bikin jantung mau copot. Apalagi kalau bukan halilintar Lur. Halilintar ini termasuk wahana paling tua di Dufan. Soalnya ini wahana sudah ada di Dufan sejak pertama kali dibuka tahun 1985 dan sampai sekarang masih jadi favorit para pencari adrenalin. Jangan lupa kalau kita mau naik kereta baca doa dulu. Nah, silakan dulu. Hati-hati dulu di jalanan. Biar tenang ya. Ini biar rapi nih. Tuh. Dadah gundul. Wah, pelanggaran nih Bang Cablak Lur. Ninggalin aku sendirian harga halilintar. Ya, biarinlah Lur. Berarti aku bisa menikmati wahana ekstrim ini dengan tenang tanpa diganggu Bang Cablak yang ketakutan. Bang. Panjang jalurnya hampir 700 meter dengan kecepatan yang bisa sampai 80 km per jam. Naiknya pelan, tapi begitu udah puncak dan turun, seru dan asik Lur.
Apalagi pas muter 360 derajat, jantung berasa masih ketinggalan di belakang. Bang Cablak! Ayo Bang, asik Bang! Bang Cablak! Mana sih asik Bang? Seru Bang! Bang Cablak! Wah, asik! Bang! Gimana Bang Cablak, ngerjain aja? Bagaimana dulu? Seru Mang. Seru. Tapi pas diginiin, jantung mak hampir copot. Tapi Gundul kagak takut. Gundul gitu loh. Walaupun deg-deg seru. Tapi enak ya, Dul? Enak Mang. Ayo, Aman nggak? aman. Bener? Beneran. Bener, Dul. Iya, yuk. Gue takut beneran. Lu aja. Enggak. Bang Cablak. Yaudah, yuk kita piknik tempat lain yuk. Yuk, piknik tempat lain. Ayo Mang. Katanya mau nemenin piknik, Ayo Mang. tapi malah aku ditinggal-tinggal sama Bang Cablak. Ayo. Ya wis lah, kita cari wahana lain aja yo Lur. Iya, ini naik perahu, bukan mau mancing. Mancing mulu lo. Iya, naik perahu kagak mancing, nggak ada asiknya. Tuh, banyak saudara pada ngikut. Bukan Lur, ini mah naik perahu beneran. Masa gak boleh mancing sih Bang? Tuh, jalan ini dulu. Masa kali kagak ada ikannya. Ya wis, kali ini aku ikutin aja deh kemauan Bang Cablak. Habis dari tadi malah ketakutan terus. Ini dia Lur, yang namanya Niagara. Wahana yang satu ini katanya bisa bikin basah kuyup. Pengunjung bakal naik perahu besar yang jalannya ngikutin aliran air kayak gini. Awalnya sih pelan Lur, tapi begitu bersiap naik ke puncak, waduh Lur, jantung langsung deg-degan. Dan gak pakai lama, wis langsung meluncur. Selain seru dan menegangkan, wahana ini juga punya sensasi tersendiri. Rasa lega dan tawa lepas bikin happy. Cocok banget yo, sekalian ngilangin panasnya Jakarta. Eits, kalau masih kurang puas basah-basahan, masih ada yang lebih menantang Lur. Ayo Bang Cablak, sekarang kita coba wahana arung jeram ini dulu. Kita bakal dibawa oleh arus deras buatan yang bikin muter-muter gak karuan Lur. Pengunjung emang dibikin merasakan sensasi serasa lagi di sungai beneran. Airnya nyiprat, perahu muter, sampai ngayun dari aliran air yang naik turun. Tapi justru disitulah serunya Lur. Campuran antara takut, kaget, sama seneng campur aduk. Pokoknya wasik polur. Enakan begini dulu. Gue resep banget dah. Seru juga ya. Dul, bagaimana Dul permainan-permainannya? Apa sih? Ngapa sih? Permainan-permainannya mah seru-seru banget. Cuman nggak asik banget. Lo kok nggak asik? Lah gimana yang seru-seru Mang Cablak kagak berani. Berani cuma di air. Dul, Cablak bukannya nggak berani, tapi takut. Yang jelas, ini Cablak udah nepatin janji. Bukan sekedar ngelihat budaya-budaya Betawi yang ada di Jakarta. Ya udah Mang Cablak. Gundul ngucapin makasih banget. Gundul pokoknya surprise banget nih. Gundul kira Mang Cablak cuma ngajak acara-acara budaya doang. Ternyata diajak piknik. Kita pesan lagi.
Lur, kali ini aku sedang bantu para petani panen jagung di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota. Meski panas terik begini, yo harus semangat. Namanya juga bekerja, biar tubuh tetap aktif dan selalu sehat toh. Oh iya lur, jagung-jagung ini mau dikirim ke pasar untuk dijual. Kalian tahu ndak lur, kalau jagung hanya bisa dipanen sekali dalam satu musim. Setiap tangkai akan menghasilkan 2 tongkol jagung per musimnya. Dul, Ya Pak. daunnya udah banyak. Bawa ke atas becak untuk makan sapi. Oh ya Pak. Ya. Setelah panen, tidak ada lagi tongkol yang akan diproduksi. Makanya pohon-pohonnya kemudian disiangi untuk digunakan sebagai pakan ternak, biar tetap bermanfaat toh lur. Ada Unisiti. Weleh, ayune lur. Ngomong-ngomong, mau kemana yo siang terik begini? Panen dong. Kemana nih? Ini mau ke pasar cari sayuran terong. Cari terong. Iya. Kalau buat terong mah nggak usah ke pasar. Di sini juga banyak. Emang di sini banyak Dul. Wah ini sekebon. Boleh petik nggak Dul? Mau buat apaan sih terong? Mau buat masak. Wah, yaudah dong. Bantu panen sini aja. Ntar kita kasih. Ya udah Dul. Yuk. Kebetulan aku sudah selesai bantu para petani panen. Sekarang aku sekalian bantuin Unisiti panen terong deh. Terong hijau sangat populer di Jepang, India, Cina, dan wilayah lain di Asia Timur. Buah ini telah dibudidayakan selama ribuan tahun lur. Bahkan pada tahun 1868, terong hijau telah diperkenalkan di Jepang untuk budidaya komersialnya dan penanaman di pekarangan rumah warga. Ada banyak varietas berbeda dengan berbagai sejarah, tetapi seiring waktu, terong hijau dibiakkan secara selektif untuk menunjukkan rasa, penampilan, dan tekstur yang lebih baik. Wah lur, terong-terong iki nanti nih mau dibuat jadi lemang terong oleh Unisiti. Setauku, lemang biasanya hanya nasi ketan yang dimasak di dalam bambu lur. Tapi kalau ini dimasak dengan terong. Oyo opo yo lur. Walah, pasti mantep iki. Jadi makin semangat aku bantuin Unisiti. Oh iya, di Sumatera Barat, terong hijau memang lebih populer dibandingkan dengan terong ungu. Jari nih sih, rasanya yang agak lebih pahit dari terong ungu. Cocok banget dipadukan dengan masakan khas Sumatera yang pedas dan berlemak. Udah banyak? Wah ini udah sangat cukup Dul. Oh, yaudah. Pulang kita. Ayo Dul. Yaudah, saya antar. Bisa Dul? Bisa. Wah, asik iso jalan-jalan berduaan sama Unisiti. Apalagi habis ini aku mau bantuin Unisiti masak lemang terong. Wih, pasti seru. Dul, minta tolong ya. Oh. Terongnya dicuciin dulu sama bijinya dibersihin dulu. Aku mau persiapkan bahannya dulu di dapur. Oh, jauh nih. Aku juga mau kasih makan sapi dulu. Ya Dul. Jika
Jika dibandingkan dengan terong ungu, daging terong hijau lebih padat berisi. Kulitnya pun lebih mengkilap dan kencang. Walah, kalau dipikir-pikir, terong hijau iki koyo anak-anak zaman sekarang yo. Glowing, koyo pakai skincare. Terong yang sudah bersih, kemudian aku belah bagian tengahnya. Tapi ojo sampai terbagi dua yo. Soalnya mau dipakai sebagai wadah untuk lemangi nanti. Makanya bagian dagingnya aku keruk biar ada rongga kosong di tengahnya. Jika kalian perhatikan, biji terong hijau juga lebih banyak lulur daripada terong ungu. Ini juga yang membuat rasanya lebih pahit. Tapi tenang, tetap enak toh. Sambil menungguku menyiapkan terongnya, Unisiti juga mulai mengiris bawang putih dan bawang merah untuk campuran lemangnya nanti, lur. Nggak lupa juga, Unisiti menyiapkan santannya biar rasa lemangnya gurih banget. Ini terongnya udah dibuang isinya. Ya, makasih ya, Dul. Ini sekalian minta tolong dimasukin aduk dulu semua. Santan sama bawang dan ketan ya. Dan pandan. Di aron maksudnya? Iya, di aron. Oh, ya. Untuk mengaron ketannya, tuangkan santan dan tambahkan daun pandan. Kemudian masukkan bawang merah serta bawang putih. Aduk sebentar dan tuangkan beras ketannya. Selanjutnya, aduk kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah, aron beras sampai setengah matang. Sembari aku mengaron, Unisiti menghaluskan bumbu untuk saus cangkuaknya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Saus yang satu ini merupakan saus tradisional yang sudah sulit dijumpai, lulur. Wah, pasti perpaduan yang ciamik iki, lemang terong dengan saus cangkuak. Ini berasnya udah diaron. Iya, Dul. Makasih ya, Dul. Ada yang bisa dibantu lagi nih? Oh, udah cukup, Dul. Oh ya, saya tinggal dulu ya. Ya, makasih ya, Dul. Selanjutnya, masukkan beras ketan yang telah diaron ke dalam terong. Untuk memasak saus cangkuaknya juga gampang kok, lur. Pertama, panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus. Jika sudah wangi, tuangkan air rendaman beras ke dalam wajan, lalu aduk rata. Ya, jangan heran ya, lur, kalau saus cangkuak ini menggunakan air rendaman beras sebagai salah satu bahannya. Soalnya, selain sebagai penambah cita rasa, air tajin ini juga berfungsi untuk mengentalkan kuah, lur. Inilah yang membedakan saus cangkuak dari saus alami yang lainnya. Jika sudah mulai mendidih, terakhir masukkan ikan teri, lalu masak hingga saus matang. Lemang yang biasanya identik dengan daun pisang dan bambu, kali ini justru dibungkus dengan terong. Selain itu, disajikan dengan saus cangkuak. Wih, mantep iki. Ayo, segera dicoba yuk. Aku sudah tidak sabar. Kalau kata anak sekarang sih, kepo banget. Wah, tidak salah, lur. Perpaduan yang ciamik. Terong yang lembut cocok banget dengan ketan yang kenyal. Teksturnya jadi beragam. Rasa lemangi yang gurih lengkap banget dinikmati bareng saus cangkuaknya yang pedas. Gimana? Penasaran untuk mencoba? Kalau yang tidak punya terong, bisa diganti juga dengan pilihan lainnya, seperti pare atau timun, lur.
Pingsan tuh. Pantai di Gunung Kidul terkenal dengan keindahannya ya lur. Nggak heran banyak yang dateng. Tapi kalau main di pantai harus selalu waspada. Jangan sampai kebablasan main ke laut. Hari ini aku mau berjaga-jaga di pantai supaya aman dan tentram. Pingsan tuh. Wah, sepertinya ada yang butuh pertolongan. Tunggu di situ yo. Gundul sang penjaga pantai siap menyelamatkan. Waduh, ampun om. Ternyata mbaknya nggak pingsan lur. Cuma lagi tidur-tiduran di pantai. Aku salah sangka iki. Aduh, piye iki ngobake dur banget. Loh, itu mbak yang tadi mau tak bantuin malah ketemu di sini. Weh, Mbak saya mau tuh. Mbak, mau. Aku pingsan ya, Mbak. Oh, napa itu lho Mas Pasar. Oh, tak kira makanya tak kira pingsan dan tak tunggu kembali. Ora, iki lho apa duduk iki, Raiso. Buah pandan kan tunggu apa, Mbak? Argo masak. Gue masak. Iya. Yes, tak kayak Mbak. Oh, tolong. Sebagai ya, Pak ya? Iya, tak bagi. Tak masake akeh. Yes, tak tanya, Mbak. Iya. Hati-hati ya, Nduk. Iya, Mbak. Engko sisa dibareke. Aku tak nyake bahan-bahan sek nang omah. Oh, ya. Suwun ya, Nduk. Ya, Mbak. Ternyata Mbak Ara mau masak buah pandan laut. Ada yang sudah pernah masak buah pandan laut, lur? Pasti sebagian besar belum pernah yo. Buah ini memang masih belum banyak yang mengolah. Kalau mau tahu masakan dari buah pandan laut, tunggu wae di situ ya, lur. Sekarang aku mau ngambil buahnya dulu. Pandan laut termasuk jenis pandan besar yang sering ditemui di pantai berpasir atau berkarang. Tinggi pohon pandan laut dapat mencapai 15 meter. Daunnya menyerupai pedang dan berduri. Makanya aku kudu hati-hati, lur. Pandan laut bisa dimanfaatkan bunga jantannya sebagai pengharum ruangan atau baju. Soalnya aromanya wangi banget. Batangnya biasanya dijadikan bahan bangunan rumah juga. Kalau buahnya bisa dijadikan makanan yang enak. Lumayan susah iki ngambilnya, lur. Sebaiknya dipotong bagian batangnya wae. Buah pandan laut yang matang warnanya merah.
Kalau belum mateng, warnanya masih hijau. Wis cukup iki lur, langsung diolah wae yuk. Untuk membuka buahnya perlu tenaga ekstra lur, karena buahnya keras banget. Buahnya yang harus dibuka per biji seperti iki yo. Setelah terbuka, buah mesti dicuci untuk menghilangkan pasir atau debu yang menempel pada buah. Oh iya, aku punya tips untuk mengolah buah pandan laut yang keras lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya untuk ngolah pandan laut ini jadi bermanfaat. Nah, caranya nih, pandan laut ini harus diparut untuk daging buahnya, karena daging buahnya berserat dan keras. Tapi khasiatnya banyak loh, boleh dicoba. Kalau diparut begini, jadi lebih mudah dimasak atau dicampur dengan bahan lainnya lur. Buah pandan lautnya mau dijadikan masakan khas Gunung Kidul. Namanya kicikan. Biasa nih kicikan pakai daging sapi dan jeroan, tapi kali ini diganti kikil. Bumbunya sederhana aja. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, gula merah, jahe dan kunyit. Semuanya diulek sampai halus yo. Agar makin sedap rasanya, tambahkan pala bubuk dan cabai rawit. Untuk lengkuas dan serai ditumbuk atau digeprek lur. Selain itu, pakai daun jeruk dan daun salam. Mbak Ara lagi nyiapin kikil. Potong kecil-kecil aja supaya lebih cepat matang dan enak digigit. Mbak, Ya. pandan lautnya udah diparut, Mbak. Oh iya Sun ya dong, kok nek panganane wis dadi tak jeluk. Oh, iya, Pak. Kalau semua bahan udah siap, langsung dimasak, lur. Panaskan dulu minyaknya. Kalau sudah, tumis bumbu halus. Setelah itu, masukkan kikilnya. Aduk sampai bumbu merata. Sebagai pengganti santan, tambahkan buah pandan yang sudah diparut. Tunggu sampai bumbu meresap pada kikil, lur. Sekarang tambahkan cabai merah potong. Widih, jadi makin merah yo tampilannya. Iya lur, tampilannya bikin perut kerucuk-kerucuk toh. Apalagi kalau bisa nyium aroma wangi kician, sedep pol. Pasti jadi pengen ngambil nasi anget.
tuh? Persia wetengku iki lho, lara. Omen tadi jalan tiduran nang pantai dan ora sengaja ketendang. Kira Maaf. kepiye ning ngene iki? Yo, maaf toh Amit toh, sepurane. Iyalah, malah ketangkep. Piye, kita ajak makan wae. Ya ayo. Makan. Heeh. Ayo, makan, Dan. Heeh. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Mas. Ayo sini kita makan-makan enak. Moga. Sini. Untung mau diajak makan. Aku gak jadi dimarahi, Lur. Aman pokoknya. Enak tenan rasane kician. Ora ngapusi. Tekstur pandan laut yang berserat makin terasa, tapi sama sekali nggak mengganggu kenikmatan. Nggak cuma maknyus, tapi buah pandan laut banyak manfaatnya untuk kesehatan. Antara lain punya antioksidan dan antibakteri. Jos gandos pokoknya. Enak dong. Aku berada di Banyuwangi, daerah yang letaknya di ujung timur Pulau Jawa. Di desa Sragi ini, aku mau cari hewan sejenis kumbang air yang oleh warga lokal biasa disebut bibis. Bibis biasa ditemukan di persawahan yang baru memasuki masa tanam. Kalau di daerah Banyumas, Jawa Tengah, bibis ini biasa dimainkan sama anak-anak untuk adu balap bibis, Lur. Dol, wes akeh Dol. Lumayan, Bu. Endol mulai Dol. Oh ya, Bu. Engko dipisahne ya Dol, sayap sama badannya, terus jangan lupa disangrai ya Dol. Ya. Warga di sini memburu bibis bukan tanpa alasan. Bibis akan diolah jadi masakan. Biasanya sih jadi botok, Lur. Tekstur sayap bibis agak keras, Lur. Tapi malah jadi lebih gampang untuk dipisahkan dari badannya. Nah, sebelum dicampur dengan bahan lain, bibis harus disangrai. Dengan disangrai, badan bibis akan renyah dan kering karena tidak mengandung air lagi. Hari ini, aku bersama ibu-ibu dari UMKM Sri Mulyo mau berinovasi mengolah bibis menjadi cookies. Untuk adonan cookiesnya, campur terlebih dahulu telur ayam, gula bubuk, vanili, dan mentega. Jangan lupa tambahkan tepung terigunya. Bu, udah kering, Bu. Diapain lagi, Bu? Diulek sing lembut ya Ndol ya. Oh, Diulek. ya, Bu. Ulek bibis sampai halus atau teksturnya mirip seperti tepung. Ini supaya lebih gampang menyatu dengan adonan. Bu, sudah halus, Bu. Tuan ya Ndol. Setelah tepung bibis ditambahkan, uleni adonan sampai kalis. Untuk bentuk cookiesnya unik banget, Lur. Cookiesnya dibikin mirip seperti bibis. Malah sayap yang tadi dipisahkan
ditempel di bagian atas seperti ini. Tuh, mirip kayak bibis toh. Tinggal panggang di dalam oven. Siapa sangka ya, kumbang air bisa jadi kudapan secakep ini. Untuk rasanya, biar kuicip dulu. Ya Bu, coba Bu. Enak Dol. Cookiesnya lembut banget.